Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut kawan, turnamen Pertamina Indonesia Jam 2024 hari ketiga kawan. Hari ketiga ini memainkan dua babak sekaligus. Diawali tadi pagi babak ketiga, dan saat admin sedang rekaman juga sedang berlangsung babak keempat. Untuk babak keempat tentu baru besok admin bisa mengupdate hasil-hasilnya. Sementara saya update terlebih dahulu sampai game ketiga kawan. Nah, di game ketiga tadi pagi kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah. Partainya Grandmaster Novendra Priasmoro memetik kemenangan atas International Master asal Mongolia. Kemudian satu partai yang lain, Grandmaster Susanto Megaranto memetik kemenangan keduanya kawan. Walaupun sempat kalah juga di game pertama, kali ini mendapatkan kemenangan dari Grandmaster asal Vietnam. Sedangkan partai-partai yang lain berakhir miss. Dan kalau kalian ingin tahu hasil-hasil di kelas International Master, kalian kunjungi saja Lichess. Linknya ada di kolom deskripsi yang sudah saya sertakan kawan. Jadi saya tak perlu meng-highlight, mengcover kelas International Master kawan. Sampai 3 game yang sudah dimainkan oleh para pemain, ada 3 pemain yang mempunyai poin yang sama, 2,5 poin. Temur Kuibokarov, Aditya Bagus Arvan, dan Novendra Priasmoro. Posisi Megaranto juga mulai merangkak naik memetik kemenangan keduanya kawan di posisi kelima. Dan di posisi buncit ada Grandmaster Senior asal Filipina, Eugenio Torre kawan. Tidak seperti kemarin, untuk video kali ini saya hanya sertakan satu game saja kawan. Kita mengcover satu game saja, yaitu partainya Grandmaster Susanto Megaranto berhadapan dengan Grandmaster asal Vietnam. Langsung saja Megaranto mengawali dengan pion E4. Ada sisilah defense pion C5, kuda F3, pion D6, dan variasi Moskow dipilih oleh Megaranto, gajah B5 atau kanal attack, gajah B5 skak. Blokade oleh kuda C6, pilihan yang paling banyak adalah gajah D7 untuk menantang pertukaran simplifikasi, pertukaran sesama gajah terang, atau jika kalian ingin menolak, pilihan keduanya dengan pion C4 kawan. Nah, biasanya langsung pertukaran kawan, ambil menggunakan menteri, baru di sini rokade, amankan raja, kuda C6 kawan. Atau jika kalian blokade dengan kuda D7 kawan, kelanjutannya pion D4. Pukul, ambil balik menggunakan menteri yang paling banyak, pion A6 untuk memaksa gajah ini melakukan sesuatu, yang paling banyak langsung melakukan pertukaran, ambil balik oleh gajah. Oke, setelah kanal attack dipilih oleh Megaranto, blokade dengan kuda C6 pilihan hitam. Nah, di sini kawan, Megaranto tidak mau menunggu lama untuk sikat kuda ini kawan. Seperti biasa, Megaranto sangat senang bermain dengan kuda-kuda kawan. Baik putih ataupun hitam kita lihat di sini untuk merusak struktur pion. Atau pilihan utama lainnya juga rokade amankan raja, tapi tidak mau menunggu lama untuk merusak bangunan pion hitam. Dan masih pilihan utama rokade, tapi Megaranto dorong pion kawan. Kalau rokade, hitam akan memainkan pion E5-nya. Jadi Megaranto tidak mau pion E5 hitam mendahulunya. Baku hantam petak pusat kawan. Dan paling umum ambil balik langsung menggunakan kuda kawan. Baik Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Caruana, atau pemain Super Grandmaster 2700 memainkan langkah seperti ini. Tapi Megaranto tidak punya ide dengan pion D3. Dan ide ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya kawan, di langkah ke-6. Cukup menarik dalam permainan Sicilia yang sangat sering dimainkan oleh pemain-pemain kawan. Di langkah ke-6 sudah kita temui ide baru ya untuk kontrol ruang-ruang terang ini kawan dengan pion D3. Gampang pion ini bisa diambil mungkin. Ada gajah G4, pin kuda agar tidak macam-macam pionnya kawan, dicaplok oleh kuda, kuda C3 dan pion F6. Pertahankan posisi pion pusat, dan juga ini untuk berikan ruang jika ada serangan dari pion H3, pion G4, gajah bisa mundur ke peta F7 nanti. Pion H3, gajah H5, tetap pertahankan pressure pada kuda F3, ada menteri E2, siap keluar kawan. Gajah gelap mungkin dikeluarkan, rokade panjang mungkin akan dilakukan oleh Megaranto. Pion G4 akan segera didorong juga nanti ke G5 dan seterusnya. Pion E6, pion G4, gajah G6 saja. Nah, di sini ada kuda ke E4, lanjut Megaranto, langkah bertanda biru. Yang disukai Stockfish, kuda ke D2 kawan. Tapi memilih kudanya ke peta E4. Walaupun bertanda biru seperti ini, saya sangat suka posisi kuda ini kawan. Langkah provokasi dari Megaranto untuk hitam menukarkan gajah terangnya kawan. Untuk saat ini kurang bagus bagi hitam kalau menukarkan gajah semacam ini. Posisi kuda ini cukup bagus untuk kontrol ruang gelap bersama gajah, mungkin nanti mencoba rebut kembali pion C5 dan hentikan laju pion ini kawan.
membuat posisi pion-pion hitam ini mempersulit pengembangan perwira-perwiranya. Kuda E7, langkah bagus kawan, dipilih oleh hitam, tidak melanjutkan pengembangan gajah gelapnya terlebih dahulu karena posisi gajah ini juga kurang bagus posisinya, dan putih tidak akan mungkin kawan melakukan pertukaran untuk saat ini melepaskan kudanya. Jadi kuda ke E7, langkah bagus dari hitam. Dan ingin lompat ke pusat, dihentikan Megranto dengan pion C4. Melihat posisinya yang sulit kawan di sini, mau rokade juga tidak bisa, harus keluarkan gajah gelap kawan. Gajah terang kalaupun melakukan pertukaran saat ini juga kurang bagus, dan kuda pun kalau ingin manuver-manuver kawan membutuhkan tempo yang banyak di sini kawan. Akhirnya memutuskan untuk menyerang lewat sisi raja dengan pion H5. Benteng B8 tadi pilihan yang kuat menurut engine komputer, dan tantangan ditolak Megranto, dorong saja maju ke G5. Sekali lagi untuk merusak struktur pion hitam kawan. Walaupun dia melepaskan kontrol peta F5. Kuda ke F5, buka akses menteri, memperkuat peta F6 kawan. Nah, tadi kalau diterima baku hantam di sini tentu jelek bagi struktur pion hitam. Kuda ke F5 saja langkah bagus. Untuk nanti ke pusat menantang pertukaran kuda mungkin ancam menteri bisa jadi. Benteng G1 terlebih dahulu, awas ada serangan X-ray kawan. Gajah langsung mundur ke F7. Nah, pion ini harusnya langsung bisa didorong agar bisa mengunci posisi gajah serta benteng yang sulit bermain lagi kedua perwira ini. Tapi Megranto bermain dengan langkah pion H4 terlebih dahulu. Nah, gajah E7 kawan. Nah, sudah saatnya pion didorong untuk mengunci posisi gajah serta benteng. Tapi Megranto dengan gajah D2 terlebih dahulu. Menteri keluar ke petak B6 untuk menyerang pion B2 kawan. Tadi Stockfish menyarankan raja ini keluar ke petak D7 saja, tak perlu rokade, berada di pusat karena posisi petak pusat tertutup kawan. Merupakan langkah yang aman. Tapi memilih keluar menyerang kawan, Menteri B6, terlebih dahulu ada pion B6. Nah, kalaupun sekarang Menteri ambil pion ini kawan untuk ancam benteng temponya, maka gajah jatuh temponya skak kawan. Kalian tidak punya waktu untuk tangkap benteng. Jadi selamatkan gajah terlebih dahulu. Gajah benteng sekarang out of position kawan. Keluar dari permainan sementara waktu. Sulit untuk berkembang dua perwira ini. Tentu keunggulan bagi putih di sini. Baru sekarang benteng B1 pertahankan pion. Benteng D8 menyerang pion kawan. Nah, di sini raja bergeser. Memang sudah tak perlu rokade lagi. Benteng-benteng sudah bergerak, tidak bisa rokade. Ya keluar nanti kawan ke sini mungkin. Nah, benteng angkat naik ke petak D7, sudah saatnya raja langsung melanjutkan perjalanannya, tapi memilih dengan pion C4 untuk membuka permainan. Diterima kawan. Kemudian di sini dorong pion C5, korban pion lagi Megranto, dan harusnya langsung saja bisa diterima menggunakan gajah, tapi memilih mundur kawan untuk menyerang pion yang di sini. Kalau kalian tangkap pion ini kawan, pertukaran dengan kuda ambil balik. Nah, mungkin yang tidak disukai di sini kawan. Jadi dia mempertahankan posisi permainan tertutup, memilih mundur menterinya kawan. Diagonal tetap tertutup, tidak diambil pion C5 ini. Benteng ambil pion B4, benteng hitam ambil pion D3, dan Megranto lompat kudanya ke petak D6 skak. Langkah kesalahan ternyata berniat untuk mendapatkan benteng. Benteng diluncurkan, ternyata langkah salah juga dari hitam. Apa langkah terkuatnya bagi Megranto di posisi ini menurut engine kawan? Benteng A4 yang terkuat untuk menyerang pion di lajur A, agar pion ini nanti leluasa punya jalan tol, atau paling tidak langsung menusuk ke baris ke-7 yang terkuat menurut engine. Tapi Megranto ingin mendapatkan keunggulan kualitas perwira kawan, disikat oleh benteng yang terkuat menggunakan gajah saja. Memang benteng ini jatuh juga, tapi kalian mendapatkan ganti pion di sini kawan. Mungkin pertukaran menteri kalian lanjutkan. Malah hitam unggul kawan jika melakukan pertukaran menteri. Stockfish menyarankan pertahankan menteri terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi ambil balik menggunakan benteng yang merupakan langkah blunder. Ambil oleh pion kawan. Diambil balik menggunakan kuda. Menggunakan menteri yang terkuat untuk awasi peta ini juga kawan. Keluar menyerang benteng, menekan gajah juga di sini. Nanti mungkin diikuti dengan langkah kuda ke pusat menantang pertukaran kuda dan seterusnya. Memilih menggunakan kuda untuk nanti juga pion-pionnya siap didorong kawan. Kemudian ada menteri keluar ke A6 menyerang kedua pion sekaligus. Pion C6, pion A7. Backup oleh menteri C7 yang merupakan langkah kurang akurat juga. Raja bergeser ke F8 yang terkuat.
Memilih menterinya ke petak C7 masih manusiawi kawan untuk dukung 2 pion sekaligus. Nah, Megranto selamatkan raja, keluarkan benteng juga kawan. Mungkin ke lajur B nanti dobling ataupun ke lajur C menyerang pion. Pion C5 ada benteng C1 untuk warna biru seperti ini. Saya rasa tak perlu saya tunjukkan langkah-langkah terbaiknya. Ini merupakan langkah yang sedikit kurang akurat ataupun sedikit kurang kuat. Jadi tidak terlalu signifikan memberikan dampak yang serius kawan. Nah, baru langkah yang bertanda kuning ini akan saya tunjukkan langkah terbaiknya. Nah, di sini kawan, Stockfish menyarankan langkah gajah ini bergerak ke peta F7 kawan. Korbankan gajah malahan yang terkuat atau raja ke peta F8. Tapi memilih dorong pion E4. Kuda lompat ke D4. Silakan. Pion ambil salah satu perwira. Menterinya nanti jadi korban kawan. Ada pion E5. Nah, di sini ada benteng dikorbankan oleh Megranto. Langkah ciamik kawan, ambil pion C5. Diambil oleh menteri. Benteng meluncur skak, ternyata terburu-buru Megranto yang terkuat menggunakan menteri terlebih dahulu ke peta A4 skak kawan. Yang memaksa raja ini akan bergeser ke sini. Kalau ke sini ya wassalam kawan, skak mat tak terhentikan. Kalau bergeser ke sini nanti bisa diikuti kuda kawan dan seterusnya. Posisi putih atau raja nanti akan digiring untuk lebih keluar kawan. Tapi Megranto memilih dengan langkah bentengnya terlebih dahulu. Di sini raja bergerak ke D7, kemudian baru menteri A4 skak memaksa raja bergerak ke ruang gelap, baru benteng sikat gajah G8 kawan. Idenya apa? Agar tidak ada kontrol peta E6, kuda skak garbuan, menteri bisa jatuh kawan. Jadi kuda harus disikat terlebih dahulu. Baru benteng pukul benteng. Megranto unggul kualitas perwira kawan, tapi Megranto minus 2 pion. Kuda B7 langkah kesalahan ternyata kawan. Pilihan terkuatnya menteri ini bergeser ke peta F5 untuk melakukan counter attack kawan. Tapi memilih mencoba bertahan mengunci posisi benteng. Mungkin maksudnya seperti itu. Atau berikan ruang juga bagi gajah untuk bermain nanti ke depan. Tapi didahului oleh gajah putih F4 skak. Blokade oleh gajah. Megranto melepaskan gajahnya kembali, melakukan pengorbanan kembali, diterima kawan. Idenya seperti ini untuk mendapatkan kuda kawan di peta B7. Benteng ambil pion G7 skak. Dan pionnya ini juga bisa diharapkan segera promosi kawan. Raja mau kemana enaknya kawan? Soalnya ada menteri ke sini nanti kawan. Kalau bergerak ke sini, kalau mundur ke sini skak mat wassalam. Kalau mundur juga bahaya kawan. Kalau mundur ke sini kawan, ya ada menteri melakukan skak di sini. Blokade oleh menteri, kalian bisa melanjutkan pertukaran menteri, ambil balik, kemudian kalian bisa geser benteng kawan ke lajur H untuk kontrol ruang ini agar tidak ada gajah. Pion dipersilakan untuk promosi dan ancaman serius. Oke, setelah benteng ambil pion G7 skak, raja hitam bergerak naik ke peta B6, ada menteri ke B3 skak, raja bergeser, kuda jatuh. Tentu kalau blokade oleh menteri, ya kuda jatuh oleh benteng, wassalam menteri hitam juga. Jadi memilih raja bergerak ke A5. Benteng ambil kuda. Ada pion E3, ingin promosi kawan. Langkah blunder ternyata. Nah sekarang skak mat tak terhentikan kawan. Yang terkuat kawan, gajah ini bergerak ke peta H6 untuk awasi pion. Karena pion juga ingin diproyeksikan segera promosi. Tapi pion hitam juga ingin cepat promosi, tidak dipedulikan oleh Megranto. Dia ingin promosi terlebih dahulu. Balapan pion tentu saja 2 pion bisa promosi. Cuma temponya lebih cepat Megranto dengan menterinya kawan. Di sini Megranto korban menteri peta A3 untuk defleksikan posisi menteri hitam. Setelah menteri ke peta D5 ini kawan, hitam menyerah. Ya jelas ancaman skak mat kawan. Mau ke sini skak mat 1 langkah juga, ke sini juga skak mat 1 langkah juga. Kalau kalian ingin memperpanjang permainan, blokade oleh menteri skak, ya di langkah berikutnya juga wassalam kawan. Ke sini ya wassalamnya di sini kawan. Benteng ambil pion ini skak. Skak mat kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Grandmaster Susanto Megranto di babak ketiga di turnamen Pertamina Indonesia JM 2024. Kita tunggu saja hasil game keempat malam ini seperti apa. Besok baru admin bisa update-nya kawan. Oke, semoga permainan dari Grandmaster Susanto Megranto tadi yang keluar di jalur utama permainan kanal attack kawan, dia sudah mempunyai ide baru di langkah ke-6-nya kawan. Sudah tidak lazim permainan Megranto
dengan pion pukul pion. Nah, harusnya langsung dicaplok kawan, tapi Megaranto memiliki ide yang lain dengan pion dan bermain tanpa rokade Megaranto tadi. Semoga permainannya bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.